Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syafira dengan NIM A1A3220333. Nah, di sini saya akan menganalisis buku tentang hukum pidana. Nah, buku ini yang berjudul tentang dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, karya Dr. Fitri Wahyuni SH MA yang diterbitkan oleh PT Nusantara Persada Utama pada tahun 2017. Nah, buku ini terdiri dari 13 bab. Penulisan buku ini menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar, asas, serta penerapan hukum pidana di Indonesia, sekalipun melihat perkembangan dan memperharuskan atau memperhatikan dari masa ke masa. Secara garis besar, isi buku ini dibagi menjadi beberapa tema. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan fungsi hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan bagaimana pelaksanaan pidana itu dilakukan. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan hukum baik individu, masyarakat, maupun negara dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Nah, yang kedua ini ada sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Penulis menjelaskan perjalanan hukum pidana mulai dari masa VOC, Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, hukum pidana Belanda diberlakukan untuk menekankan hukum adat. Setelah Indonesia merdeka, KUHP peninggalan Belanda tetap digunakan sementara waktu sampai nantinya diganti oleh hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga ini asas dan tujuan pemidanaan. Dijelaskan beberapa teori pemidanaan seperti yang pertama ada teori pembalasan atau absolute, pidana sebagai balasan terhadap kejahatan. Yang kedua ini ada teori tujuan atau relatif, pidana untuk mencegah dan memperbaiki pelaku. Yang ketiga ada teori gabungan, yaitu memadukan pembalasan dan tujuan sosial agar terciptanya keadilan di Indonesia. Pemidanaan diarahkan untuk memberi efek jera, sekaligus pembinaan bukan semata-mata pembalasan. Yang keempat ada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, penulis menguraikan bahwa tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan, dan tidak ada alasan pemaafan. Nah, yang kelima ini ada alasan penghapusan dan pencobaan tindak pidana. Nah, buku ini juga membahas kondisi tertentu di mana pelaku tidak dapat dipidana, misalnya karena pembelaan terpaksa, keadaan darurat, atau tidak adanya niat jahat. Termasuk pula pembahasan tentang penyertaan, pengulangan kejahatan, dan pembarangan tindak pidana. Nah, yang keenam ini ada pidana dan pemidanaan di Indonesia. Diterangkan jenis-jenis pidana seperti pidana pokok, tambahan, pidana bersyarat, hingga pidana tertutup. Tujuan pemidanaan di Indonesia didasarkan pada nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Nah, yang ketujuh ini pembaharuan hukum pidana. Pada bagian akhir, penulis menekankan pentingnya pembaruan KUHP nasional agar hukum pidana Indonesia tidak lagi bersumber dari warisan kolonial, melainkan berdasarkan nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nah, kesimpulan dari analisis ini yaitu secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang hukum pidana di Indonesia. Kelebihan hukum ini terletak pada penyajian yang mudah dipahami serta disertai uraian sejarah, teori, serta contoh penerapan hukum dalam konteks nasional. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami dasar-dasar hukum pidana dari sisi akademisi sekaligus praktis. Baik, yang kedua ini saya akan menganalisis salah satu jurnal tentang hukum pidana. Nah, yang berjudul tentang kasus pembunuhan di Cafe Jelita, tepatnya di Jalan Danau Tempe, Sanur, dan Pasar Selatan. Nah, jurnal ini karya Dewa Made Rasta. Nah, pada jurnal ini menguraikan secara rinci faktor terjadinya penyebab kasus tersebut, sanksi pidana, serta upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan contoh kasus nyata yang terjadi di Bali pada tahun 2020. Nah, penulisan ini menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di Bali. Kasus yang dibahas dalam jurnal ini adalah pembunuhan terhadap
Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong oleh Imam Arifin, pemilik Cafe Jelita. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan, penerapan pasal pidana, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Nah, kronologi kasus tersebut yaitu kejadian bermula ketika korban Gusti Made Suarjana mendongkang pisau kepada pelayan kafe bernama Farhatin karena tidak mampu membayar tarif hubungan badan. Ia kemudian menusuk penjaga kafe, Paris Pratama Putra, hingga terluka. Melihat hal itu, pemilik kafe Imam Arifin tidak dapat menahan emosinya dan langsung menembas korban menggunakan celurit, yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi dan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan unsur emosi, pembelaan diri, serta pelanggaran hukum sekaligus. Nah, pelaku Imam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana 7 tahun. Namun, dalam kasus ini, hakim dapat mempertimbangkan unsur keringanan karena pelaku bertindak spontan akibat provokasi korban, upaya penanggulangan tindak pidana. Nah, penulisan menawarkan dua pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seperti pembunuhan. Yang pertama ada upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadi. Nah, yang pertama ada peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Yang kedua ada pembinaan moral, agama, dan pendidikan karakter. Yang ketiga ada pengawasan terhadap tempat hiburan malam agar tidak menjadi tempat tindak kriminal. Nah, yang kedua ini upaya represif atau penindakan setelah terjadi. Nah, yang pertama ada proses hukum yang tegas terhadap pelaku. Yang kedua ada pembinaan di lembaga permasyarakatan agar pelaku dapat berubah. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat dalam membantu aparat hukum. Selain itu, penulis menekankan pentingnya kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar kejahatan bisa ditekan sejak dini. Nah, kesimpulan dari analisis ini yaitu secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana tindak pidana pembunuhan dapat terjadi karena faktor emosi, situasi sosial, dan perilaku korban. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu muncul dari niat jahat yang direncanakan, tetapi juga karena emosi saat dan kurangnya kontrol diri. Pesan utama jurnal ini adalah pentingnya pencegahan moral dan hukum secara seimbang untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Nah, sekian penjelasan buku serta jurnal. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.